Halo, perkenalkan saya Dharma Story Sombing NIM 184 04968, mahasiswa semester 6 S1 Akuntansi pagi. Di sini saya ingin menjelaskan contoh pelanggaran etika governance. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, suatu perusahaan perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan atau corporate values yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Contoh pelanggaran kode etik dalam pemerintahan ialah adanya jual beli jabatan penyidik KPK antar Wali Kota Tanjung Balai. Kasus dugaan suap lelang jabatan atau mutasi di Tanjung Balai sempat mendapat sorotan. Pasalnya, saat mengusut kasus ini, KPK menemukan indikasi kasus lain, yakni dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai M. Syarial dan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Suap ini bertujuan agar KPK tidak menyelidiki kasus dugaan suap lelang jabatan mutasi di Tanjung Balai. Dalam kasus ini, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B dan pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Syarial disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Dalam setiap Code of Conduct, adanya evaluasi terhadap perilaku korporasi juga sangat diperlukan. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005. Berikut ini adalah langkah yang harus dilakukan evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Yang pertama yaitu pelaporan pelanggaran Code of Conduct, yaitu setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Yang kedua, sanksi atas pelanggaran Code of Conduct, yaitu pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi juga sebaiknya dilakukan secara rutin sehingga perusahaan selalu berada dalam pedoman dan melakukan koreksi apabila diketahui terdapat kesalahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.